Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyus shalihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, yang sama kita muliakan narasumber kita, tuan guru kita Al-Ustadz Dr. Andrus Haji Ahmad Sanusi Lukman LCMA, yang telah menyampaikan materi di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Yang sama kita muliakan Al-Ustadz Moderator Dr. Haji Akmaluddin Saputra MA. Mudah-mudahan kegiatan mudzakarah ini terus dilaksanakan dalam rangka untuk menyampaikan syiar ajaran agama kita di tengah-tengah umat Islam, baik secara langsung atau secara di media sosial. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, tuan-tuan guru, para asatidzah yang berhadir pada pagi hari ini, kepada kami diberikan amanah untuk menyampaikan mudzakarah yang berkaitan dengan permasalahan kurban yang sering dihadapi di tengah-tengah masyarakat. Di dalam makalah ada beberapa perkara yang berkaitan dengan kurban yang mungkin ini kita hadapi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi kita ingin mengkaji ini dengan harapan nanti bisa kita sampaikan dan bisa kita terapkan. Bolehkah seseorang berkurban dengan uang saja? Artinya dia tidak membeli hewan kurban, tapi uang itu langsung yang dia berikan kepada fakir miskin sebagai kurbannya. Di satu sisi kalau kita pikirkan, memang katakanlah kurban satu orang itu 2 juta, lalu 2 juta ini diberikan kepada fakir miskin, lalu dia gunakan untuk modal, bisa dia berusaha berdagang sehingga maju. Kalau 2 juta ini diberikan kepada 1 ekor kambing, lalu kambing itu disembelih, mati, dagingnya dimakan 2-3 hari habis. Jadi habis begitu saja. Walaupun demikian, tidak semua yang menurut pemikiran manusia baik dalam agama dibolehkan. Sehingga di dalam buku almarhum tuan guru kita Profesor Dr. Haji Ramli Abdul Wahid MA, beliau menjelaskan berkurban dengan harga hewan tidak sah. Seseorang yang berkurban dengan membayar uang saja, diserahkannya kepada panitia uang 2 juta tadi, lalu panitia menyerahkan uang 2 juta tadi kepada fakir miskin, atau pekurban itu langsung memberikan kepada fakir miskin, itu tidak dikatakan berkurban, karena berkurban itu ada cara-cara tertentu. La tasihhu tadhiyatu illa bil an'am, tidak sah berkurban kecuali dengan binatang ternak. Jadi uang tidak termasuk binatang ternak. Di masa sahabat-sahabat sudah ada dinar dan dirham, ada uang. Di masa para ulama-ulama sudah ada uang, tapi tidak ada satupun ulama sahabat Nabi yang berkurban dengan uang. Artinya kalau kita ingin membantu fakir miskin dengan uang, boleh saja.
tapi tidak bisa dikatakan kurban. Itu yang pertama. Kemudian ada juga permasalahan, bolehkah hewan kurban tidak disembelih? Maksudnya dia beli kambing, lalu dia bawa ke masjid, dia berikan kepada panitia, tolonglah kambing ini serahkan kepada fakir miskin hidup-hidup, karena kalau kalian sembelih mati, dagingnya dimakan, itu tadi paling lama seminggu habis. Tapi kalau dia hidup-hidup, dia gembalakan, dia pelihara, mungkin nanti berkembang biak, tahun depan jadi 3 ekor dan seterusnya. Memang secara akal bisa diterima. Tapi dalam ajaran agama kita, ibadah-ibadah ini sudah ada ketentuannya. Tidak bisa dilogikakan begitu saja. Dalam kitab ilmu fikih yang ditulis oleh ulama Sumatera Utara, ulama Al-Wasliyah, Haji Muhammad Arsyad Talib Lubis, beliau mengatakan kurban itu adalah hewan yang disembelih karena ibadah pada hari raya Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Kurban adalah hewan yang disembelih. Berarti kalau tidak disembelih, tidak kurban namanya. Karena definisinya harus ada penyembelihan. Ini sengaja saya kutip dari buku-buku ulama Sumatera Utara, karena kita ingin mempublikasikan buku-buku ulama-ulama yang ditulis oleh yang ada di Sumatera Utara ini. Kemudian dalam buku yang berjudul Kurban oleh Haji Ahmad Fuad Said, beliau mengatakan kurban adalah penyembelihan hewan tertentu pada tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban adalah penyembelihan hewan. Kalau tidak disembelih, tidak sesuai dengan definisi. Kalau tidak sesuai dengan definisi, berarti dia tidak masuk dalam istilah yang didefinisikan itu. Begitu juga dalam buku Seluk-Beluk Agama yang disusun oleh ulama Sumatera Utara juga, Haji Abu Bakar Ya'qub. Ada buku beliau yang menjelaskan masalah fikih. Buku ini disusun pada tahun 1979. Beliau juga mengatakan udhuhiyah atau kurban adalah menyembelih hewan yang tertentu karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa buku-buku yang kita kutip yang menyatakan bahwa kurban itu memang harus disembelih, tidak sah kurban kalau binatang ternak itu diberikan hidup-hidup. Bapak Ibu yang kami muliakan, para kaum muslimin dan muslimat yang ada di rumah atau di mana saja yang menyaksikan acara mudzakarah ini. Kemudian apakah boleh kita berkurban selain bahimatul an'am, selain binatang-binatang atau hewan yang sudah ditentukan? Bahimatul an'am itu termasuk diantaranya adalah unta, lembu, sapi, kerbau, kambing dan segala macam jenis kambing itu. Kalau ada orang berkurban dengan ayam misalnya, atau itik, atau kelinci, atau kuda, binatang yang halal lah, jangan pula musang kan, musang udah haram. Dia berpikir ini kan orang kan malas makan daging kambing, darah tinggi kata orang, jadi ayam aja lah kita beli. Berapalah satu ekor kambing itu, berapa kilo itu? Oh paling banyak 12 kilo. Kita beli daging ayam 12 kilo, kita bagi-bagi kepada fakir miskin pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan itulah kurban kita. Apakah boleh seperti itu?
Dari beberapa buku yang kami baca, hewan kurban itu sudah ditentukan sehingga tidak sembarangan. Walaupun Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam satu riwayat beliau menyuruh Ikrimah untuk pergi ke pajak, membelikan daging, membelikan ayam, lalu disuruh Abdullah bin Abbas bagikan ini kepada fakir miskin dan sampaikan itu adalah kurbanku. Memang riwayat ini ada, tetapi menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama dan yang dilakukan para sahabat-sahabat Nabi, ini tidak kurban hakiki. Ini hanya bentuk sedekah pada tanggal 10, 11, 12 dan Dzulhijjah. Kurban yang sesungguhnya tidak seperti itu. Jadi bisa dikatakan ini hanya berkorban mengeluarkan harta untuk fakir dan miskin. Jadi di makalah sudah kami jelaskan binatang ternak yang boleh dijadikan untuk berkurban. Kemudian ada juga orang bertanya, mana yang lebih afdal, bersedekah atau berkurban? Jadi pas hari raya Idul Adha atau sebelum Idul Adha datang orang ke rumahnya meminta bantuan uang sebanyak 2 juta. Tapi orang tadi sudah berniat, ini uang ini mau untuk beli kurban. Kalau dia bantu orang miskin ini, uang untuk beli hewan kurban tak ada lagi. Mana yang didahulukannya? Madhabuna annal udhiyata afdalu min sadaqatit tatawwu. Menurut madhab kita, kata Imam An-Nawawi, bahwa berkurban itu lebih afdal daripada bersedekah sunnah. Kenapa? Lil ahadits sahihah, karena ada hadis-hadis sahih al-masyhurati fi fadlil udhiyah, hadis-hadis sahih lagi masyhur yang menjelaskan keutamaan berkurban. Wa li'annahu mukhtalafun fi wujubiha. Begitu juga berkurban ini diperselisihkan hukum wajibnya. Bi khilafi sadaqatit tatawwu, berbeda sedekah tatawwu. Kalau sedekah sunnah sepakat ulama hukumnya sunnah, tapi kurban ada mengatakannya wajib. Sehingga berkurban itu didahulukan daripada sedekah biasa. Wa li'anna at-tadhiyata syi'arun zahirun, dan berkurban itu merupakan satu syiar yang nampak di tengah-tengah umat Islam. Ini kalau tak bisa dibagi. Tapi kalau bisa dibagi, datang orang miskin, Pak, pinjamlah uang dulu. Berapa? 3 juta. Kalau kita kasih 3 juta masih ada 10 juta sisa. Kalau begitu dua-dua lah kan, kita bantu dia berkurban. Ini maksudnya tak bisa dibagi lagi. Kalau kita kasih dia tak jadi berkurban. Kalau kita berkurban tak terbantu lagi dia. Kalau begitu kita pilih berkurban, tentu kita sampaikan dengan kata-kata yang baik. Apalagi berkurban ini kan ibadah sekali setahun. Kalau bersedekah itu kapan ada uang kita bisa kita bersedekah. Begitu juga dalam kitabnya Anatut Talibin jilid 2 halaman 331, hampir sama dengan kitab Al-Majmu' tadi. Qauluhu wa hiya ay at-tadhiyatu wa qauluhu afdalu minas sadaqah, bahwa kurban itu lebih utama dari bersedekah, ay likhtilafi fi wujubiha, karena ulama berbeda pendapat tentang wajibnya berkurban itu. Begitu juga wali qauli Syafi'i radhiyallahu anhu, ada ungkapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la urakhisu fi tarkiha
liman qadara 'alaiha. Tidak aku berikan keringanan, kata Imam Syafi'i, bagi orang yang mampu berkurban itu. Jadi bagi yang mampu berkurban tak mau berkurban, Imam Syafi'i mengatakan sebenarnya tak ada keringanan bagi dia. Wa muraduhu annahu yukrahu tarkuha lil qadiri 'alaiha. Dimakruhkan, dibenci, tidak disukai orang yang mampu berkurban tapi dia tak mau berkurban. Berarti kalau dipilihkan lebih utama kita berkurban daripada bersedekah biasa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada istilah kurban wajib dan kurban sunnah. Dalam buku kurban yang disusun oleh Haji Ahmad Fuad Said, beliau mengatakan daging kurban halal dimakan atau dimiliki oleh yang empunya paling banyak sepertiganya. Kurban pada dasarnya hukumnya sunnah, sehingga kalau dia kurban sunnah maka orang yang berkurban itu pun sunnah memakannya. Tapi bisa saja kurban itu menjadi hukumnya wajib apabila dinazarkan, apabila diwasiatkan, dan apabila ditakyin. Nah, nanti insyaallah ada sedikit penjelasan masalah takyin. Daging kurban wajib seperti nazar haram dimakan oleh empunya dan tanggungannya. Jadi kalau ada orang bernazar, ya Allah, kalau tercapai hajat ini, nanti bulan haji saya bernazar berkurban. Tercapailah hajatnya, maka dia wajib membayar nazarnya itu. Untuk dia kurban menjadi wajib. Kalau kurban wajib, maka dia tidak boleh memakan sedikit pun dari hewan kurbannya itu. Begitu juga orang yang menjadi tanggungannya, istrinya, anaknya, tak boleh memakan sedikit pun dari daging kurban, harus disedekahkan semua karena menjadi kurban wajib. Atau wasiat. Nah, nanti kalau bapak mati, kalau ibu meninggal nanti, kalian berkurbanlah dulu. Wasiat orang tuanya. Meninggal orang tuanya tadi, wajib mereka laksanakan wasiat itu. Dia tak boleh memakannya, termasuk juga orang yang menjadi tanggungannya. Kemudian kalau dia kurban sunnah, menurut para ulama lebih afdol kita ambil sepertiga dari daging kurban itu. Kalau misalnya 10 kilo, ya 9 kilo lah untuk kita yang berkurban, sepertiga lagi untuk fakir miskin, sepertiga lagi untuk jiran tetangga. Jangan kita berkurban, orang jauh-jauh dapat, samping rumah tak dapat. Ini bisa memutuskan silaturahmi. Makanya kurban ini, daging kurban ini boleh diberikan jiran tetangga walaupun dia kaya. Nah, walaupun dia kaya, lebih kaya dia dari kita, kita berkurban, dia tak berkurban. Nah, kita antar ke rumahnya biar tersinggung dia, ya kan? Maksudnya supaya dia mau berkurban juga. Walaupun nanti hal hukum orang kaya dan miskin dalam menerima kurban berbeda, insyaallah nanti ada penjelasannya. Kemudian ada istilah takyin kurban. Takyin artinya menyatakan atau menentukan. Berkurban itu tidak wajib kecuali jika dinazarkan atau seekor hewan sejak dimiliki ditentukan untuk itu. Misalnya pada bulan Rajab nanti seseorang membeli seekor kambing, ketika orang lain bertanya untuk apa kambing itu, ia menjawab untuk kurban, dengan menentukan atau mengkhususkan kambing itu untuk kurban, maka jadilah ia kurban wajib. Nah, ini dijelaskan oleh
Tuan Guru kita Haji Ahmad Fuad Said dalam buku yang berjudul Kurban. Jadi dia beli kambing, dibawanya ke rumah. Datang orang, itu apa kambing nih Pak? Inilah kurbanku nanti bulan haji. Dengan mengatakan inilah kurbanku nanti bulan haji, maka itu sudah masuk dalam kategori mentakyin, menentukan kambing itu menjadi kurban, sehingga itu wajib dia kurbankan dan tidak boleh dia makan dan tidak boleh diberikan kepada keluarganya. Jadi setelah dia katakan begitu, seminggu setelah itu datang orang, Pak, ku belilah kambing bapak ini. Berapa harganya? 3 juta pun jadi katanya. Padahal dia beli dulu 1 juta. Seyogianya jangan dia jual lagi, tak boleh dia jual lagi. Kenapa? Karena sudah dia takyin, sudah dia tentukan itulah kurbannya. Kalau dia jual, jual aja lah 3 juta, modal 1 juta, untung 2 juta, nanti kan bisa dibeli kambing lagi. Berarti dia berdosa, dia sudah menyalahi takyinnya itu. Jadi kalau kita membeli kambing sekarang ditanya orang, itu apa kambing nih Pak? Ya, itu peliharaan aja. Pas bulan haji, daftarkan lampu kurban bawa ke masjid. Itu boleh. Tapi kalau ditanya orang, lalu dia katakan itulah kurbannya, itu masuk dalam kategori takyin tadi. Kemudian ada juga permasalahan, bolehkah kita berkurban padahal dahulu waktu kecil kita belum akikah? Ini dalam buku Tuan Guru kita almarhum Profesor Dr. Ramli Abdul Wahid meluruskan pemikiran dan cara beribadah dalam Islam. Ini sengaja saya kutip untuk itu tadi, supaya buku ulama-ulama kita ini diketahui orang. Dalam buku-buku bahasa Arab ini dijelaskan juga, tapi kita kutip ini dahulu. Pekurban tidak disyaratkan harus telah berakikah. Orang yang ingin berkurban tidak mesti harus akikah dahulu di waktu kecilnya. Kenapa begitu? Sebab akikah itu tuntutan sunat terhadap orang tua, bukan terhadap anak yang lahir. Jadi anak kita sekarang tuntutan untuk melaksanakan kurbannya itu kepada kita orang tua. Walaupun anak yang lahir setelah dewasa boleh juga membuat akikahnya sendiri bila orang tuanya belum mengakikahkannya. Sementara itu kurban adalah tuntutan sunnah kepada orang yang mampu. Jadi misalnya ke waktu kecil kita belum diakikah, lalu masuk bulan haji nih, berkurban kita, sahkah kurban kita padahal belum akikah? Sah, karena kurban dan akikah adalah dua ibadah yang berbeda. Tidak menjadi syarat kalau belum akikah tak boleh berkurban. Jadi dua ibadah yang berbeda. Kemudian tuntutan berkurban pun beda. Kalau tadi akikah kepada orang tua, kalau kurban kepada masing-masing. Tapi kalau misalnya berlebih uangnya, bulan haji dibelinya lah 1 ekor lembu, itu kan dihitung 7 bagian ya. 1 kurban dialah. Teringat dia dulu dia belum diakikah. Akikahlah sekalian ini. 2 karena anak laki-laki kan 2 kurban dia, akikah dia. Istrinya pun belum diakikah rupanya. Istrinya 1. Anaknya laki-laki belum diakikahkan juga. Anaknya laki-laki 2 bagian. Baru ada anaknya perempuan akikah, belum juga. Jadi bisa seperti itu. Jadi tidak harus orang yang berkurban harus akikah dulu. Kalau mau dipilihkan, dia cuma hanya bisa beli 1 ekor kambing, atau dalam 1 ekor lembu dia hanya ikut 1 saja. Mana yang didahulukan, kurban atau akikah? Didahulukan kurban, karena kurban ini ibadah yang waktunya sempit.
tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau kita berkurban tanggal 14 tak sah jadi kurban. Atau kita percepat, aku kurban tanggal 9 lah, disembelihnya lah tanggal 9 pagi, tak sah kurban. Atau disembelihnya malam takbiran, tak sah juga. Harus ada waktu yang tepat sesuai dengan perintah agama. Tapi kalau akikah kapan saja. Sampai-sampai dalam kitab para ulama kita dijelaskan, orang yang sudah dewasa pun boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Bahkan orang yang sudah tua. Tapi kata UAS, janganlah pula minta diayun dia kan. Susah orang mengayunnya nanti. Kenapa begitu? Karena akikah ini ada unsur sedekah, ada unsur silaturahmi, memberi makan orang, itu sangat besar pahalanya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian, bolehkah kurban itu niat akikah sekaligus? Jadi dibelinya 1 ekor kambing, lalu disembelihnya dengan niat, ya Allah, hadhihi udhuhiyati wa aqiqati, inilah kurbanku dan inilah akikah tanggal 10 Dzulhijjah. Bismillahi Allahu Akbar, disembelihnya. Dalam makalah kita sampaikan, memang ada 2 pendapat ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Pertama, menurut Imam Ar-Ramli, qauluhu syatun walau nawa bihal aqiqata wa dhahiyata hasala inda syekhina khilafan dihajib. Kalau seseorang meniatkan dengan 1 ekor kambing tadi akikah dan kurban, hasillah keduanya, kurban dapat, akikah dapat. Nah, ini enak ini kan. Itu menurut syekh kita atau Imam Ar-Ramli. Tetapi berbeda dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan la yahsulani, tidak bisa keduanya digabung. Kenapa? Li'anna kullam minhuma sunnatun maqsudah, karena masing-masing kurban dan akikah itu ibadah sunnah yang dituju, ibadah sunnah yang dimaksud, harus dikerjakan secara terpisah. Mungkin sama, bisa kita samakan dengan orang yang membayar hutang sekaligus bayar zakat harta. Jadi orang miskin, ini ada utang dia ke orang miskin nih. Nah, udahlah, ini Pak, ini zakatku sekaligus bayar hutangku ya. Tidak bisa, utang dan zakat beda. Atau orang yang bernazar puasa, lalu dia bernazar itu di bulan Ramadan. Jadi dia puasa Ramadan sekaligus nazar puasanya. Nah, itu tidak boleh. Harus terpisah karena masing-masing ibadah maksudah. Walaupun seperti yang disampaikan Tuan Guru kita tadi, yang pertama Ustaz kita, ada ibadah-ibadah yang boleh tasyrik, boleh digabungkan. Apa misalnya? Salat tahiyatul masjid dengan salat qabliyah rawatib. Datang dia Isya itu ke masjid pas azan, lalu dia masuk masjid. Kalau sudah azan kan tak boleh kita sholat, kita dengarkan azan, kita jawab. Selesai azan dia qabliyah Isya, seharusnya kan sholat tahiyatul masjid dulu. Tapi kalau dia tahiyatul masjid, habis tahiyatul masjid tak sempat lagi qabliyah Isya. Kalau dipilih-pilih lebih afdal qabliyah Isya daripada tahiyatul masjid, karena dia sudah sholat sebelum dia duduk di masjid, maka qabliyah Isya itu menduluki tahiyatul masjid juga. Karena Nabi mengatakan jangan kalian masuk masjid duduk sebelum sholat. Dia tadi masuk tak duduk, sholat dia qabliyah Isya, itulah termasuk juga tahiyatul masjid. Kalau itu boleh. Atau sholat sunnah wudhu, habis berwudhu dia ingin sholat duha, dia sholat duha, tidak sunnah wudhu karena waktunya sempit, sibuk dia ini, memang tak bisa dikerjakan dua-dua. Sholat duhanya itu
mendapatkan pahala juga sholat sunnah wudu, karena sholat duha itu dikerjakan persis setelah dia berwudu, kalau itu bisa. Tapi kalau mengqada sholat sekaligus qada sholat adaan, Anda bisa, karena qada sholat tersendiri, sholat adaan pun tersendiri. Nah, dalam kitab Bughya al-Mustarsyidin, walau dhahaba syatan wa nawa bihal udhiyata wal aqiqata ajaza'ahu anhuma qalahu Mimra, itu dikatakan oleh Imam Ar-Ramli. Jadi dalam kitab-kitab para ulama kita ini ada rumus-rumus, ada simbol-simbol. Mimra ini Imam Ar-Ramli, beliau wafat tahun 1004 Hijriah. Berkata Imam Ibnu Hajar, la tatadakhalani. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dua ibadah itu tidak bisa saling menutupi. Kita ingat apa yang disampaikan tuan-tuan guru kita, bahwa kalau Imam Ar-Ramli dan Imam Ibnu Hajar berbeda pendapat, maka yang dimenangkan sebagai pendapat mazhab adalah pendapat Imam Ibnu Hajar. Sama dengan Imam An-Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i, ini dua ulama mazhab Syafi'i. Kalau mereka berbeda pendapat, maka yang dimenangkan sebagai pendapat mazhab adalah pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Begitu penjelasan para ulama kita. Jadi tidak boleh digabung kurban dan akikah pada satu ekor kambing. Tapi kalau satu ekor lembu boleh, karena pula satu ekor lembu itu kan untuk tujuh orang lah ya. Bolehkah kita berkurban dengan menabung atau mencicil? Dalam buku Kurban dan Akikah yang disusun oleh Tengku Abdul Latif Rusdi, mungkin tuan guru kita kenal ini, cara yang demikian ini, artinya menabung, dibenarkan oleh agama karena merupakan usaha agar mampu berkurban pada waktunya. Misalnya ada satu pengajian, mereka mengumpul uang setiap bulan 100 ribu sampai misalnya 1 tahun. Begitu dekat Idul Adha barulah digenapkan 2 juta. 100 ribu dapatlah misalnya 1.100.000, baru ditambahnya 900, 2 juta. Bolehkah seperti itu? Boleh. Atau siapa yang mau berkurban? Saya. Baik, saya dahulukanlah uang saya ini, tapi bapak cicil ke saya ya, setiap bulan 100 ribu. Begitupun boleh. Sama dengan umroh kan, kita bayar 5 juta, sisanya cicil, boleh. Kenapa begitu? Ini malah kuat keinginannya untuk beribadah. Dia yakin kepada Allah karena ini baik, pasti Allah berikan jalan untuk melunasinya. Dan tentu menurut hitungan-hitungannya memang ada rezeki untuk membayar utang itu. Tapi kalau ditunggu supaya terkumpul, tak terkumpul. Karena prinsipnya makin banyak uang, makin banyak kebutuhan. Tak ada uang, tak ada yang mau dibeli. Begitu agak banyak uang, ada yang mau dibeli. Bertambah kebutuhan. Jadi kalau ada orang menabung, mencicil, itu boleh. Apalagi kan kurban ini pahalanya besar. Jangankan dagingnya, satu helai bulunya pun dihitung hasanah, satu kebaikan bagi kita. Maka merugilah orang yang mampu tapi tak berkurban. Man wajada sa'ah li ayyudhiya falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu berkurban tapi tak mau dia berkurban, kata Nabi, jangan dia dekati tempat sholat kami. Siapa yang mampu berkurban ini? Ukuran mampu berkurban itu bagaimana? Apakah harus ada dulu rukonya satu gedung misalnya, ada tanahnya 100 hektar sawit? Orang yang mampu ketika kebutuhan wajibnya sudah terpenuhi di bulan haji, terpenuhi kebutuhannya, lalu ada uang simpanannya.
uang simpanan ini cukup untuk membeli kurban. Kalau sekarang 2 juta lah ya. Dia sudah dikatakan mampu. Misalnya di rekening ada uangnya 3 juta. Memang ini uang simpanan lah. Kebutuhan makan, SPP anak, bayar listrik, bayar kredit, ini bulan itu sudah aman, sudah selesai. Diperintahkankah dia berkurban? Iya. Kenapa? Karena dia mampu. Kalau tunggu menunggu uang simpanan 3 miliar baru berkurban, atau berkurban itu. Disinilah perlu kita keyakinan kepada Allah, apa yang kita kurbankan pasti diganti Allah. Nanti Ustadz, kalau yang 5 juta ini saya buat kurban, 2 juta tinggal 3 juta, mana tahu bulan depan saya sakit, anak begini, itulah bisikan setan tuh, ditakut-takutinya kita. Nanti kau begini, nanti kau begini. Ini harus kita lawan. Siapa yang mampu berkurban tak mau berkurban, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, dia tak usahlah dekat masjid, janganlah dia dekat musalla, dan seterusnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kurban atas nama instansi, kantor atau satu kelas. Ini biasa kantor-kantor, perusahaan atau pesantren, madrasah, sekolah, patungan. Mungkin kalau pesantren 30.000 atau 50.000. Satu kelas itu ada 35 orang, 50.000 kali 35 orang. Dikumpulkan, dibelilah 1 ekor kambing. Atau satu perusahaan, satu kantor, satu instansi, patungan, mereka semua patungan beli 1 ekor lembu. Nah, dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib dijelaskan, wa tujzi'u syatu al-muayyanatu minadh-dha'ni awil ma'iz an wahidin faqat. Kalau dia kambing hanya untuk 1 orang saja. Satu kelas kan paling tidak 30 orang. Jadi kalau 30 orang patungan membeli 1 ekor kambing, ini sudah lebih. Agama menyuruh 1 orang, ya 1 kelas, nanti tidak sah jadi kurban. Satu kantor misalnya ada 70 orang, mereka belilah 1 ekor lembu, ini pun tak sah jadi kurban. Kenapa? Agama hanya menyuruh kalau lembu itu maksimal 7 orang. Orang itu 70 orang, tak sah jadi kurban. Jadi apalah namanya itu? Sembelihan biasa. Bolehkah seperti itu? Boleh. Apalagi madrasah, sekolah dalam rangka mendidik. Anak-anak kumpul uang 50.000. Itu apa ini Pak Ustaz? Itu apa ini Pak? Itu apa ini Bu? Ini kan bulan haji. Jadi kita belilah kambing, nanti kita sembelih, lalu kita bagikan kepada fakir miskin. Ini kurban Pak? Enggak, ini bukan kurban. Karena kurban itu 1 ekor kambing 1 orang. Kalian kan 40 orang, masa 1 ekor kambing? Jadi ini pembelajaran. Kalau begitu boleh. Karena syarat-syarat untuk berkurban itu sudah ditentukan. Wa yujzi'ul ba'ir wal baqaratu an sab'atin linnasifih. Kalau dia unta, lembu, sapi maksimal 7 orang saja. Jadi kalau 8 orang berarti tak sah, 9 orang tak sah, apalagi 1 kantor. Kalaulah kambing itu yang ditunggangi, mungkin pada akhirat mati dia itu kan, 40 orang. Walaupun sebenarnya itu kan kiasan, bahwa kurban inilah yang akan kita tunggangi, maksudnya dialah nanti pembela kita. Bukan kambing itu datang pada hari kiamat, naiklah kata kambing itu, enggak. Tapi dialah penolong kita. Nah, 1 kantor, 1 instansi, 1 kelas tidak sah berkurban kalau melebihi jumlah yang sudah ditentukan. Bagaimana solusinya? Bisa juga misalnya 1 kantor tadi kumpul uang, udah dapatlah 2 juta, beli 1 ekor kambing. Lalu mereka semua sepakat bahwa 1 ekor kambing ini diberikan kepada 1 orang pegawai. Nah, ini kambing ini sedekah kami untuk kaulah. Dia terima. Setelah dia terima, baru diantar ke masjid.
ini kurbanku pribadi, kurbanku, itu boleh. Atau satu kelas tadi setelah kumpul uang, mereka semua sepakat kambing ini kita sedekahkanlah masih polan nih, satu orang. Lalu satu orang ini setelah dia miliki, dia kurbankan, boleh. Karena sudah mencukupi satu kambing satu orang. Dia bagi-bagi ke kawan-kawannya, nggak apa-apalah. Karena kan kurban ini boleh kepada orang miskin, boleh kepada orang kaya, boleh kepada jiran tetangga, kaum pemilik. Ini kan kawan-kawannya, itu boleh. Jadi itu solusi yang bisa dibuat sehingga dia jadi dianggap atau berpahala seperti kurban. Jadi pahalanya bagaimana? Tentu pahalanya bagi orang yang berkurban. Enak kali lah dia, awak yang ngumpul uang dia yang dapat. Namanya dia yang berkurban. Jadi yang lain ini apa pahalanya? Pahala bersedekah, karena mereka sedekahkan kepada pekurban. Tahun depan si B, tahun depan si C, itu terserahlah bagaimana. Tapi yang penting masing-masing diberikan pahala sesuai dengan niatnya. Kemudian bolehkah dalam satu ekor lembu itu 7 orang tadi berlainan niat? Nah, seperti yang kita jelaskan tadi kan, satu ekor lembu kan maksimal 7 orang. Kebetulan yang 7 orang ini lain-lain niatnya. 2 orang memang dia kurban, 2 orang mau niat akikah, 1 orang dia nazar, 2 orang lagi mau dijualnya daging. Bolehkah seperti itu? Boleh. Makanya nanti dibagilah dia. Yang kurban 2 orang tadi mana? Ini bagian kalian. Yang nazar tadi mana? Ini bagiannya. Yang akikah tadi mana? Yang mau dijual, bagi yang kurban dia ambil 1/3. Bagi yang bernazar semua disedekahkan, anaknya pun tak boleh makan. Bagi yang akikah dia bawa pulang ke rumah, masak dulu. Karena akikah ini lebih afdol dimasak baru diantar ke rumah orang miskin. Kalau kurban lebih bagus mentahnya. Yang 2 orang tadi mana? Yang mau dia jual ke pajak, kasih ke dia, jualnya ke pajak, itu boleh. Boleh berlainan niat dalam 1 ekor lembu. Yang tak boleh tuh 1 ekor kambing 7 niat, itu tak boleh. Situlah akikahnya, situlah nazarnya. Apa nih 1 ekor kambing? Itu tak sah semua jadinya kan. Itu bisa kita lihat dalam Hasyiah Qalyubi wa Umairah, kemudian dalam Tuhfatul Habib syarah dari Al-Khatib. Kemudian dalam satu keluarga kan ada kepala rumah tangga, mungkin namanya suami atau ayah atau bapak. Sebenarnya cukup kepala keluarga yang berkurban. Dengan itu semua orang yang menjadi tanggungannya sudah mendapatkan pahala dari kurban itu. Ketika kepala rumah tangga berkurban, maka tuntutan berkurban kepada istri dan anak-anaknya sudah terpenuhi, walaupun hanya 1 ekor kambing saja. Kenapa begitu? Karena kepala keluarganya sudah melakukan. Itu kalau dia mampu 1 ekor kambing. Tapi tadi kalau dia mampu pulang beli 3 ekor lembu, baguslah. Dia berkurban, istrinya berkurban, anaknya berkurban, mertuanya berkurban, 3 ekor lembu, berarti kan 21 orang. Kalau begitu bagus. Tapi kalau dia hanya mampu 1 ekor kambing atau 1 bagian saja, alangkah bagusnya dia sendiri yang berkurban, karena sudah mencakup di dalamnya orang-orang yang menjadi tanggungannya. Kalau anaknya yang berkurban, dia tak berkurban, ini kan anak itu tidak kepala keluarga. Atau istrinya yang berkurban, dia tak berkurban, istri itu kan tidak berkewajiban menafkahi suami. Maka ibu-ibu, uang dia memang uang dia. Kalau suami, uang dia, ini ada hak istri di situ, ada hak anak di situ. Karena rezeki istri dan anak lewat suami, lewat kepala rumah tangga. Maka ketika
pimpinan tertinggi sudah berbuat, itu anggotanya sudah masuklah semua. Itu maka kalau mampu 1 ekor kambing cukup ayah atau suami yang berkurban. Bagaimana kalau orang miskin mendapatkan daging kurban atau kulit kurban? Begitu juga orang kaya. Kalau orang miskin yang mendapatkan kurban, boleh dia menjual kulit hewan kurban itu, karena dia istilahnya litamlik, dia memiliki kurban itu. Maka orang miskin yang mendapatkan kulit daging lalu dia bawa ke rumah, boleh dia makan, boleh dia berikan kepada jiran tetangga, atau banyak kali daging di rumah nih, kulkas pun tak ada, ini kalau disimpan-simpan bisa busuk nanti nih. Ini lagi kulitnya, itu apa nih? Itu apa kulit kalau ada daging katanya, dagingnya tak habis nih. Jadi jual aja ini. Bolehkah orang miskin menjual kurban yang dia dapatkan? Boleh. Tapi kalau orang kaya tak boleh menjual kulit atau daging kurban yang dia dapatkan. Dia hanya boleh memakan atau mensedekahkannya kepada orang. Berarti lebih hebat orang miskin dalam hal ini kan? Dalam hal ini dia boleh menjualnya, karena susahnya itu. Orang kaya kan masih bisa dia cukupi kebutuhan. Bolehkah panitia atau pekurban menjual kulit atau bagian dari hewan kurban? Ini pun banyak ini di tengah-tengah masyarakat. Jam-jam 4, jam 5 datanglah orang bawa becak, bawa mobil pickup mencari kulit hewan kurban. Wala bay'un ay yuhramu 'alal mudakhi bay'u syai'in minal udhiyah ay min lahmiha aw sya'riha aw jildiha al-Bajuri juz 2 halaman 311. Dan tidak boleh menjual, artinya diharamkan bagi orang yang berkurban menjual sesuatu dari kurbannya, baik dagingnya, bulunya atau kulitnya. Jadi tak boleh dijual. Orang yang berkurban tak boleh menjual apa saja dari hewan kurbannya. Panitia tak boleh menjual. Kenapa? Karena panitia bukan pemilik. Dia hanya perwakilan dari pekurban untuk melaksanakan kurban itu. Salah satu syarat sah jual beli, benda yang dijual harus memang yang kita miliki. Tidak boleh kita jual tanah di Rantau Prapat sana. Saya jual lah tanah yang Rantau Prapat itu. Berapa hektar itu Pak? 10 hektar. Ada sawitnya? Ada. Berapa Pak? Jual sekian. Tanah Bapak? Bukan, tanah orang itu katanya. Mana sah? Panitia bukan pemilik, dia hanya mewakili, sehingga dia tidak boleh memperjualbelikan apa saja dari hewan kurban itu. Tapi Pak Ustadz, sudah diwakilkan pekurban kepada kami untuk menjualnya. Yang berkurban saja tak boleh menjual, masa dia wakilkan kepada orang? Apa sah kita wakilkan kepada orang, kita sendiri tak boleh membuat? Kita sendiri kalau kita lakukan tak boleh, lalu kita wakilkan ke orang, mana boleh? Yang diwakilkan itu kan apabila kita boleh membuatnya, lalu ada uzur, kita wakilkan kepada orang, boleh. Misalnya anak kita mau menikah, kita jauh keluar kota, entah apa urusan, tak terkejar pulang. Ini udah mau menikah anak kita ini, kita telepon orang, Pak, kaulah wakilku di situ menikahkan anakku. Bolehkah itu? Boleh. Karena kita sah menikahkannya. Tapi kalau ada anak orang, kita telepon orang itu, kau adalah wakilku. Bapak siapa? Saya kenalah sama anak perempuan itu. Tidak boleh. Kenapa? Kita sendiri kalau hadir tak sah, apalagi kita kasih orang lain. Nah, jadi panitia tidak boleh menjual apa saja dari hewan kurban. Jadi bagaimana solusinya? Ini kalau kulit kurban ini dibagi-bagi kepada pekurban, akan dibuang-buang. Dipotong kecil-kecil, masukkan dalam plastik, dibuang orang.
tidak mengapa kulit kurban tadi dikumpul, ditumpuk semua sampai banyak. Setelah tersimpan, setelah dikumpulkan, baru dipanggil orang miskin. Sini Pak, sini Bu. Ini ada kulit kurban nih, ini sedekah untuk bapak, sedekah untuk ibu. Jadi kami boleh jual nih Pak, bolehlah kalian jual. Atau gini aja lah, nanti bapak datang kemari jam 5 sore untuk menerima sedekah kulit kurban. Karena waktu itu nanti datang orang yang membeli ini. Wah, begitu datang yang mencari kulit kurban tadi, kita berikan kepada fakir miskin, lalu dia terima, dia jual, boleh. Uangnya dia bawa pulang, karena itu sudah menjadi haknya. Tapi janganlah pula dimanfaatkan kan, Pak, ini kulit ini 100 kilo ini, sekilo sekian. Jadi rencana kami panitia ini mau kami kasih ke bapak ini. Ya, tapi tahulah ya, ini capek juga mulitinya nih katanya. Bagi dua lah. Nah, itu jangan seperti itu. Memang kita berikan kepada dia karena susah dan miskinnya, lalu dia jual, dia bawa uangnya ke rumah untuk keperluan sehari-hari. Nah, itu memang haknya dan boleh dilakukan. Kemudian daging kurban atau apa saja dijadikan sebagai upah. Wala yajuzu bai'u syai'in minal hadayi wal udhiyati nadharan kana aw tatawuan. Tidak boleh dijual belikan daging kurban atau hadayu, baik nadar atau sunnah. Wa yuhramu aidan ja'luhu ujratan lil jazar walau kanatil udhiyah tatawuan. Diharamkan juga menjadikan kurban itu sebagai upah bagi penyembelih. Mana tadi ustadz yang menyembelih kurban? Panggil kemari. Ini Pak Ustadz, ada kepalanya nih, bawa ke rumah. Untuk apa nih Pak? Upah Pak Ustadz lah menyembelih. Kalau dijadikan sebagai upah, tak boleh. Dari mana kita ambil upah penyembelih? Bisa dari sisa uang kurban yang dikumpul. Tapi ini harus memang jujur lah. Maksudnya itu kan dikumpul misalnya 2 juta. Berapanya sebenarnya digunakan untuk membeli kurban dari 2 juta itu? 1.800.000 atau 1.500.000? Karena sebagian masjid ini pecah kongsi. Di masjid ada kurban, ada jamaah masjid ini yang tak puas dengan kurban tahun lalu, sehingga mereka buka lagi kurban di daerah situ juga. Jadi panitia ini harus betul-betul jujur lah. Dari yang 2 juta itu berapa sebenarnya digunakan untuk membeli lembu tadi? Oh, yang digunakan itu 1.800.000. Yang 200 itu apa? Beli plastik, beli terpalnya untuk minum-minum kopi panitia. Harus jelas. Kalau bisa dijelaskan kepada Pak Kurban, sehingga mereka tahu bahwa kurbannya itu memang harganya 1.800.000. Jangan 2 juta, dicarilah kambing yang sekadar cukup memenuhi syarat. Jangankan maju ke depan, mundur ke belakang pun tak bisa kambing itu. Supaya apa? Banyak saldo bisa dibagi-bagi untuk panitia. Na'udzubillah min dzalik. Banyak bertengkar orang gara-gara kurban nih, pecah belah, berselisih. Kenapa? Tak jujur. Ada daging kurban tuh, begitu disembelih, udah ada yang hilang. Siapa yang ambilnya? Dia punya plastik hitam, ambil, masukkan, dibuatnya agak di pinggir-pinggir. Itu kenapa seperti itu? Dari mana izinnya dia ambil itu? Yalah, kami kan panitia, upah kan tak boleh. Jadi memang harus orang-orang yang soleh lah. Jangan yang asal berani sehingga diangkat jadi panitia. Orang nanti marah. Orang tidak puas, orang kecewa, terakhir begitunya kurban di masjid. Mendingan kita kurban sendiri, jadi fitnah jadinya.
Jadi harus diperjelas berapa yang dari 2 juta itu untuk beli kurban. 1.900.000. Nah, kita carilah kambing seharga 1.900.000. Itu pasti yang bagus dapat. Tapi kalau pokoknya 2 juta lah. Asal ada nanti kambing 1/4 pun dibeli juga lah. Jadi sekali lagi kalau kita panitia kita transparan. Kita sampaikan Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang mau berkurban di masjid ini, kurban itu kita buat 2 juta, 1.800.000 inilah untuk beli kurban, 200 untuk transportasi, akomodasi dan sebagainya. Orang pun enak dia. Puas orang. 1.800.000 kali 7. Oh, berarti kan dapat lembu yang bagus itu. Atau Bapak Ibu, ini kurban kita 2 juta, ini semuanya kita belikan lembu atau kerbau atau kambing yang bagus. Tapi kalau bisa tambahlah 100.000 untuk administrasi kami. Jadi 2.100.000 lebih bagus lagi. Jangan orang tak mau berkurban karena ulah panitia. Enak kali panitia ini ya. Mereka dapat 200 per orang, makan siang lepas, ini dapat. Jangan sampai begitu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jadi kalau dijadikan upah memang tak boleh. Tapi kalau sedekah boleh. Mana tadi Pak Ustadz yang menyembelih dari kurban kita ini? Oh itu panggil dulu. Ini Pak Ustadz, ada uang transport dari panitia. Ini ada kepalanya. Itu apa nih Pak? Kepalanya nih sedekah untuk Pak Ustadz. Itu boleh. Upah haram, sedekah halal. Tapi Ustadz itu juga yang barangnya. Walaupun itu barangnya, kalau niatnya beda kan berubah hukumnya. Wah, beli parang dulu Pak. Untuk apa ini? Jam beli kambing. Wah, beli parang apa? Mau pukul kawan dulu pakai parang. Nggak boleh. Haram jadinya. Parangnya sama, harganya sama, tempat pembeli sama. Tapi karena tujuannya beda, maka hukumnya pun berbeda. Jadi kalau kita ingin beri lebih, sedekah. Panitia sudah dapat 2 bungkus plastik, karena memang itu bagiannya. Banyak yang tak datang mengambil, sisa situ 30 bungkus lagi. Datang tadi ketua panitia, udah ambil satu-satu lagi. Kenapa begitu Pak? Upah kita lah, kita kan panitia, tentu adalah upahnya, jerih payah kita. Itu tak boleh. Harus diniatkan sedekah atau hibah, itu baru boleh. Kemudian bolehkah daging kurban ini kita distribusikan di luar daerah pekurban? Dia kurban di Medan, lalu dagingnya itu dikirim ke perbatasan sana misalnya, ke Nias atau kemana lah kan, minoritas. Dalam kitab Kifayatul Akhyar wa fi naqlil udhiyah wajahan, dalam pemindahan pendistribusian daging kurban di luar daerah orang yang berkurban, memang ada 2 pendapat. Was-sahihu huna al-jawas, menurut kitab Kifayatul Akhyar hukumnya boleh kalau memang ada hajat. Misalnya di Medan ini udah banyak daging kurban. Ada kaum muslimin di Nias sana, di kampung minoritas, tak pernah mereka makan daging kurban. Kita antar dagingnya ke sana, boleh. Atau kita transfer uang ke sana, kita kirim uang ke sana, lalu kita bilang, Pak, itu udah saya transfer uang 2 juta, tolong belikan kambing di sana, sembelih, bapaklah wakil saya. Itu pun boleh. Atau kambing hidup-hidup kita bawa ke sana. Ada kita beli kambing sini, kita bawa jauh, lalu kita sembelih di situ. Itu pun boleh. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tapi kalau uang kita transfer, lalu kita sampaikan, tolong kau bagi-bagi uang itu ke mereka, itulah kurbanku, aja tak boleh tuh. Karena dia berkurban dengan uang. Kalau tadi kan enggak, uang kita transfer ke dia, dia belikan kurban, dia belikan kambing, lalu dia sembelih, perwakilan dari kita, boleh.
Misalnya kita tinggal di Medan, di kampung kita tak ada orang berkurban. Bukan apa orang malas orang berkurban, tak mau orang berkurban, alasannya sunnah. Ada satu kampung tuh tak ada kurban tahun itu, padahal orang kaya di situ, tanahnya ada, sawitnya ada, mobilnya ada, tapi satu pun tak ada orang berkurban. Kita di Medan nih, boleh kita wakilkan, kita transfer uangnya, kau sembelih dulu kurbanku di kampung tuh, supaya tak kena azab orang tuh nanti. Bolehkah daging kurban diberikan kepada orang kafir? Dalam buku kurban yang disusun Haji Ahmad Fuad Said, tidak boleh diberikan kepada fakir miskin yang tidak beragama Islam. Jadi kurban ini kan ibadah yang sangat mulia. Dalam menyembelihnya disebut nama Allah, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Binatangnya pun ditentukan usianya, tak boleh cacat. Waktu penyembelihannya pun ditentukan. Daging yang mulia ini tidak layak diberikan kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi masih banyak fakir miskin dari kaum muslimin dan muslimat. Jadi kalau ada orang kafir, Pak, mintalah kurban, Bapak muslim, tidak boleh. Kenapa begitu? Bapak belum layak menerima daging kurban, merasa hina dia. Tapi saya miskin, Pak, oke lah, nanti saya beli di pajak daging, nanti saya antar ke rumah Bapak. Kenapa begitu? Ini ibadah mulia, tidak boleh diberikan sembarangan kepada orang. Itu menurut Haji Ahmad Fuad Said begitu. Menurut almarhum tuan guru kita Profesor Almi Abdul Wahid, daging kurban yang sunnah boleh diberikan kafir dhimmi. Tapi ini pun tentu kita lihatlah maslahatnya. Kalau masih banyaknya fakir miskin muslim, orang-orang susah, dan tidak ada hajat memberikan kepada kafir dhimmi, ya, kita padakan kepada fakir miskin kaum muslimin saja. Memang boleh kepada kafir dhimmi, tapi orang kafir yang tidak membuat kerusakan, tidak mengejek, tidak menghina, tidak mencelakakan kaum muslimin. Itu pun kalau kurban sunnah. Kalau kurban wajib, wajib kepada orang Islam diberikan, tak boleh kepada orang kafir. Nah, ini sebisa mungkin kita jaga sehingga kurban kita itu tepat sasaran. Orang yang meninggal dunia dikurbankan. Nah, ini juga banyak kita lihat di masjid, sehingga di pengumuman kurban almarhum fulan, kurban almarhumah fulana. Wala tadhiyata an mayyit lam yusi biha. Tidak boleh berkurban atas nama si mayit yang si mayit itu tidak pernah berwasiat. Ini dalam kitab Mughni'l Muhtaj dikatakan seperti itu. Apa alasannya? Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Fa in awsa biha jaza. Kalau si mayit dulu sewaktu hidup ada berwasiat, boleh. Itu satu pendapat. Wa qila tasihhu tadhiyatu 'anil mayyit wa illam yusa biha. Ada satu pendapat sah berkurban atas nama si mayit sekalipun tidak diwasiatkannya dahulu. Kenapa? Li'annaha darbun minas sadaqah. Karena kurban ini ada unsur sedekah. Inilah yang dipedomani oleh kebanyakan kaum muslimin di Indonesia atau di Sumatera Utara. Jadi kalau begitu, wahya tasihhu anil mayyit wa tanfa'uhu, kurban atas nama si mayit sekalipun tidak ada wasiat itu sah dan itu mendatangkan manfaat bagi si mayit. Berarti bolehkah kita berkurban atas nama si mayit? Boleh.
Itu nanti ada dalam kitab lain bahwa guru dari Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau berkurban bukan berkurban atas nama ayahnya, tapi berkurban atas nama Nabi. Dia berkurban, pahalanya dihadiahkan kepada Nabi. Jadi tidak mengapa kita lakukan seperti itu. Cuman begini, kalau dia mampu berkurban untuk satu saja, dia hanya mampu membeli 1 ekor kambing, lalu dibawanya lagi ke panitia, Pak, saya mau berkurban, ini kambingnya atau ini uangnya, atas nama siapa ini? Atas nama almarhum ayah saya. Siapa namanya? Abdullah. Tulislah, Bapak berkurban, saya tak berkurban. Kenapa? Nah itu dah tadi, ayah saya meninggal, telah berkurban, tak ada lagi uang nih. Jadi kalau bisa jangan begini, karena orang yang hidup lebih diutamakan dari orang yang mati. Jangan dia tidak berkurban karena berkurban atas nama si mayit. Karena yang mati ya udah mati, ini yang hidup dulu didahulukan. Jadi bagaimana? Dia sendiri yang berkurban. Saya inilah kurban saya, Pak. Jadi orang tuamu gimana? Ku doakan nanti supaya pahalanya disampaikan kepada almarhum ayah saya, almarhumah ibu saya. Si mayit dapat, dia pun lepas tuntutan berkurban. Kalau tadi bisa dia beli 1 ekor lembu, lain hal ya. Kalau 1 ekor lembu enak lah. 1 ekor lembu dia berkurban, almarhum ayahnya, almarhum ibunya, almarhum mertuanya, almarhum adiknya, itu bagus, semua dapat. Tapi kalau hanya 1 saja, kita dahulukan yang hidup. Nanti ketika kita berkurban, kita doakan pahalanya supaya disampaikan kepada si mayit. Bolehkah ketika kita berkurban, lalu kita doakan, ya Allah, sampaikanlah pahala kurban ini kepada si fulan, kepada si fulan, kepada si fulan. Banyak kita sebut sampai 20 orang. Boleh. Wa hasalat thawaba wa hasalat thawabul jami', dan hasillah pahala itu bagi semua yang kita doakan. Tapi harus kita doakan. Innamal a'malu binniyat, harus ada niatnya. Ya Allah, sampaikan pahala kurbanku ini kepada si fulan, sewaktu hidup dia baik betul lah kepadaku. Ya Allah, sampaikan pahala ini kepada si fulan, dulu waktu aku susah dia yang membantu aku, tak bisa aku bantu dia, paling tidak pahala kurban ini sampaikan juga lah kepada dia. Apakah karena banyak yang kita doakan berkurang pahala kita? Tidak. Kenapa? Allah itu maha luas rahmatnya. Bahkan semakin banyak orang kita doakan, Allah akan melihat, berarti bersih hati dia. Orang lain pun dia pedulikan. Apa yang kita buat, biasanya orang berbuat seperti itu kepada kita. Mati kita, ada orang, oh ibu ini dulu baik ini, Allah, janganlah pahala kurban ini kepada aku saja, sampaikan kepada dia pun dulu waktu hidup. Itu pasti dikenang orang. Jadi jangan malas berdoa. Tadi disampaikan Tuan Guru kita, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otak atau inti dari ibadah. Di mana tempat menyembelih kurban yang utama? Kalau kita lihat dalam kitab Al-Majmu', al-afdalu ayyudhiya fi darihi bimashhadi ahli. Hakadza qalahu ashabuna. Yang lebih utama seseorang berkurban di pekarangan rumahnya sehingga bisa disaksikan oleh semua keluarganya. Ini bagi orang yang sanggup menyembelih dan menguliti. Kalau orang Arab itu kan 1 orang 1 kambing, kita 1 kambing 10 orang, sehingga dagingnya berkurang. Tak terbiasa kita. Jadi kalau kita mampu di rumah aja, kita kerjakan, kita ambil sepertiga bagi fakir miskin, sepertiga bagi jiran tetangga, selesai. Tapi kalau tak sanggup, itulah tadi kita wakilkan kepada panitia. Banyak adab-adab dalam menyembelih. Di sini kami sebutkan 1 saja. Wa alla yudbaha wahidatun bi hadrati ukhra. Tidak boleh disembelih hewan kurban dengan hadirnya kurban yang lain, bihaitsu tansuru ilaiha,
dengan ukuran kurban yang belum disembelih, melihat kurban yang disembelih itu. Jadi adab dalam menyembelih ini pun harus diperhatikan oleh panitia. Jangan sampai menyakiti hewan kurban. Kalau kita baca buku-buku fikih, hewan kurban itu harus dikasih makan banyak, diminyai, disisir, dimandikan. Enaklah dia, karena dia akan dijadikan kurban. Tapi kalau sudah dipukul, ditendang, disepak, itu melawan dia. Apalagi yang menyembelih tadi tak sholat subuh. Kan banyak itu kan. Yang rajin ke masjid tak berani pula, tak tahan darahnya. Yang pemberani ini yang tak pernah sholat subuh, tapi menyembelih, dia nomor 1. Marahlah kambing tuh, kawannya tak sholat katanya. Nah, makanya ada adab-adab itu, nanti bisa kita lihat baju itu. Yang bagus tuh yang menyembelih orang yang soleh. Ibadah wajib tak tinggal, ibadah sunnah dia perbanyak. Kemudian dimuliakan kambing tadi. Jangan pula 2 malam kambing itu menginap, 2 malam tak makan-makan. Nah, itu udah menyiksa. Sudah begitu ditarik, dipaksa lagi, disepak dari belakang. Lawanlah dia. Kan dia pun ada rasa sakit. Udah begitu disembelihlah 1 ekor, yang 10 ekor melihat. Oh, bentar lagi girin aku ini katanya. Begitu rupanya, udah tersiksa, udah stres dia. Kata ahli perdagingan, apa namanya itu? Hewan yang stres itu tak enak dagingnya. Tak enak, lain dia. Makanya hewan kurban ini kan disembelih dengan takbiran, maka enak dia. Kalau yang dipajak-pajak itu tak tahu kita siapa yang menyembelih. Tapi kalau ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada asma Allah di situ. Jadi sebisa mungkin kita jauhkan. Kalau bisa dibuat seperti kotak pemilih itu kan. Nah, masukkan 1, mati. Kawannya, ngapain dia ke dalam ya, kata kawannya. Tak tampak dia. Jadi jangan sampai dia dengar rintihan kambing itu, jangan dia lihat darahnya, jangan tercium dia darah tadi. Kalau bisa dijauhkan, kalau bisa ada tembok dan seterusnya. Jangan di hadapannya, karena itu menyalahi sunnah Nabi. Baik, masih ada waktu kita, ada sesi tanya jawab. Nanti bisa kita perdalam dari sesi tanya jawab. Inilah yang bisa kami sampaikan, sekadar mengulang kaji kita, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.